Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Kusmawardani, NPMA 1D019040 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman dan juga adik-adik sekalian mengenai sistem reproduksi manusia. Reproduksi merupakan suatu proses pertemuan antara sel telur, sperma, dan juga sel gamet betina yaitu ovum untuk menghasilkan suatu individu baru. Terdalam tujuannya, reproduksi memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama untuk melestarikan jenis atau spesies, yang kedua untuk meneruskan keturunan, dan yang ketiga juga untuk agar kita tidak mengalami kepunahan. Kemudian saya akan membahas mengenai alat reproduksi laki-laki. Terlihat pada layar yang sebelah kiri itu merupakan, yang sebelah sini itu alat reproduksi yang dilihat dari arah samping, dan yang sebelah sini adalah alat reproduksi yang dilihat dari arah depan. Di mana setiap strukturnya dia memiliki fungsinya masing-masing. Di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman juga adik-adik sekalian mengenai fungsinya. Yang pertama itu penis, yang ini yang panjang itu merupakan saluran kencing atau urin yang merupakan saluran tempat pengeluaran urin ataupun sperma pada laki-laki. Kemudian yang ini yang seperti kantung itu merupakan skrotum, di mana dia berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma yang bagus. Kemudian ini ada yang bulat seperti telur, itu adalah testis yang merupakan tempat untuk memproduksi sperma dan juga hormon testosteron. Kemudian ada epididymis, ini yang bagian atas dari testis, itu merupakan saluran yang berfungsi untuk tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian ada saluran uretra, ini yang uretra, di mana dia merupakan saluran terakhir ke tempat pengeluaran sperma dan juga urin pada laki-laki. Kemudian ada vesikula seminalis, ini yang bagian atas yang seperti kulit ini, merupakan kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan cairan semen atau biasa kita kenal dengan air mani pada pria. Yang ketujuh ada kelenjar prostat, ini yang kuning. Dia merupakan tempat untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kemudian ada kelenjar Cooper, ini yang kecil. Ini kelenjar Cooper ini berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dari berjalannya uretra, karena kan mereka saling dempet-dempetan itu kan. Nah, di mana kelenjar Cooper ini dia melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama terjadinya ejakulasi pada pria. Kemudian ini ada vas deferens, merupakan saluran untuk menghantarkan cairan semen sperma dari vesikula seminalis ke testis. Untuk yang bagian depannya seperti ini, bisa teman-teman lihat, dimana fungsinya sama, hanya perbedaan dari tampak depan juga tampak belakangnya saja. Kemudian ada alat reproduksi wanita. Kita sebagai wanita pasti harus tahu kan apa saja yang ada dalam apa saja yang merupakan alat reproduksi kita. Dimana sebelah kiri itu tampak alat reproduksi wanita dari tampak samping, sedangkan yang bagian kanan itu tampak depan, dimana yang pertama kita ada melihat dari ini bagian luar ada labium mayora, dimana labium mayora ini merupakan biasa disebut sebagai bibir besar karena fungsinya untuk melindungi organ luar lainnya, dimana ini kan bagian luar nih. Ini merupakan bagian luar dari alat reproduksi wanita, sedangkan ini adalah bagian dalam dari alat reproduksi wanita. Di mana pada bagian labium mayora ini saat kita masa pubertas, maka akan tumbuh bulu dan juga tumbuh bulu atau rambut yang akan menghasilkan kelenjar minyak. Yang kedua ada labia minora, ini sebelahnya yang sedikit bagian dalam atau bibir kecil, di mana dia mengelilingi labium mayora tadi. Fungsinya untuk
tetap untuk melindungi bagian dalam dari alat reproduksi kita. Kemudian ada klitoris. Ini klitoris, bagian kecil ini klitoris merupakan kulup tonjolan kecil yang sensitif. Biasa kalau fungsinya dia mirip dengan kulup yang berada pada ujung penis. Kemudian ada vagina, ini yang sebelah kanan aja ya, kita ambil vagina. Ini yang vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks, bawah rahim ini, leher, dan juga bagian luar tubuh, di mana letaknya di belakang kandung kemih. Fungsi vagina sendiri adalah merupakan jalan keluar darah saat terjadi menstruasi, merupakan jalan lahir bayi saat melahirkan, juga jalan masuk sperma menuju rahim saat terjadinya reproduksi. Yang kemudian ovarium ini yang seperti bunga kembang kol atau indung telur, letaknya ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri, di mana fungsi dari ovarium ini adalah untuk memproduksi hormon estrogen, progesteron, dan juga ovum atau yang kita biasa sering sebut sel telur. Yang ketiga ada tuba fallopi atau oviduk, ini yang bagian jalannya ini, di mana dia memiliki bentuk seperti corong di sebelah kanan dan sebelah kiri pada bagian atas dari ovarium. Fungsi dari oviduk ini adalah untuk mengangkut ovum yang dihasilkan oleh ovarium dan membawanya ke ujung infundibulum, bagian ujung tuba fallopi bagian sini, untuk menuju rahim, di mana pembuahan sel telur dan juga sperma terjadi pada tuba fallopi atau oviduk ini. Nah, kemudian rahim yang bagian tengah. Rahim atau uterus adalah organ reproduksi wanita yang bentuknya seperti pir, di mana dia berfungsi untuk merupakan sebagai tempat dari janin saat ibu-ibu sedang hamil. Dari ovarium ini terjadi atas rahim dan juga korpus. Di rahim cervix dan juga korpus. Cervix tadi sudah kita bahas, si leher rahim, sedangkan korpus itu bagian dindingnya ini yang fleksibel mengikuti besarnya bayi nanti. Nah, di mana rahim itu dia punya tebal nih, ada otot dinding, ada endometrium. Dia itu otot dari rahim yang biar kalau yang melindungi bagian dalam dari rahim tersebut. Yang kemudian ada cervix, di mana yang sudah kita bahas tadi. Cervix merupakan leher rahim yang berbentuk seperti tabung, di mana cervix ini memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi, di mana perubahan tekstur lendir cervix bertujuan untuk mencegah atau membantu terjadinya kehamilan. Kemudian ada proses gametogenesis, di mana untuk proses gametogenesis itu adalah proses pertemuan antara spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis itu merupakan proses yang terjadi pada alat reproduksi jantan yang nantinya akan menghasilkan sperma, sedangkan oogenesis merupakan alat terjadi pada perempuan yang nantinya akan menghasilkan ovum. Pada spermatogenesis itu terjadi pada testis, tepatnya pada tubulus seminiferus, di mana pertama-tama dia berupa dimulai oleh sel endospermatozoa yang disebut spermatogonium. Nah, setiap spermatogoni manusia itu dia diploid ya. Jadi karena sifatnya diploid, jumlahnya pasti selalu genap. Kemudian spermatogonium mengalami mitosis menjadi spermatosis primer. Setelah itu setelah mengalami mitosis, dia kembali mengalami meiosis. Pada fase spermatosit primer itu dia tetap diploid. Setelah mengalami meiosis, dia berubah menjadi haploid, di mana haploid ini merupakan spermatosit sekunder. Kemudian dari spermatosit sekunder itu dia kembali terjadi meiosis yang melakukan pembelahan meiosis yang
akan menjadikan dia spermatid. Nah, dari spermatid inilah dia akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa fungsional, menjadi sperma yang biasa, yang dapat menjadi janin nantinya. Kemudian pada oogenesis terjadi di dalam ovarium, di mana yang pertama itu adalah oogonia. Oogonia ini bersifat diploid, kemudian dia membelah menjadi oosit primer, tetap diploid, kemudian dia terjadi meiosis yang berubah menjadi dari oosit primer dia mengalami meiosis dan berhenti pada tahap profase 1. Oosit primer ini berhenti membelah hingga wanita mencapai pubertasnya. Ketika wanita mencapai masa pubertas, kelenjar hipofisis anterior akan menghasilkan hormon FSH yang memicu perkembangan folikel pada ovarium. Kemudian oosit primer tersebut akan mengalami pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan dua sel ukurannya berbeda. Oosit ukuran sel yang besar itu disebut oosit sekunder, sedangkan yang kecil disebut badan polar. Oosit sekunder itu dia sudah kromosomnya sudah diploid, sedangkan oosit sekunder dan juga badan polar berhenti pada tahap metafase akan menghasilkan folikel matang. Oosit sekunder dan juga badan polar akan mengalami meiosis yang kedua, di mana oosit sekunder akan menghasilkan ovum dan juga badan polar kedua, dan badan polar pertama akan menghasilkan dua badan polar kedua. Jadi hasil dari oogenesis itu tidak semuanya berupa ovum, dia ada satu ovum sedangkan tiganya lagi merupakan badan polar, di mana hanya sel ovum yang akan dapat diisi oleh satu sperma. Nah, jadi perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis, untuk spermatogenesis itu menghasilkan 4 sperma yang multifungsional semua, sedangkan untuk oogenesis hanya satu ovum sedangkan tiganya merupakan badan polar. Kemudian yang terakhir itu saya akan menyampaikan mengenai penyakit gangguan fungsi organ reproduksi. Untuk endometriosis ini terjadi pada alat reproduksi betina, di mana dia mengalami penebalan pada ujung-ujung dari bagian-bagian reproduksinya ini, seperti ini, yang bagian-bagian merahnya ini dia mengalami penebalan. Sedangkan untuk epididymitis merupakan pembekakan yang terjadi pada epididymis yang terletak di belakang testis. Nih, dia lebih bengkak. Itu merupakan gangguan fungsi organ reproduksi yang mempengaruhi kerja dari organ reproduksi itu sendiri. Baiklah, itu saja materi yang akan informasi baru yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesediaan teman-teman mendengar materi dari saya. Saya minta maaf apabila ada salah. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Bye bye.